Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi kita yang kedua. Setelah sesi yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana cara men-setting kalender dan menentukan tanggal dimulainya sebuah proyek. Maka yang perlu kita lanjutkan adalah kita akan menentukan siapa saja atau sumber daya apa saja yang digunakan di dalam proyek kita. Nah, yuk kita sama-sama sekarang kita setting sumber daya apa saja yang akan digunakan di dalam proyek kita. Bagaimana caranya? Kita sama-sama di bagian tab view, kita klik tab view. Lalu kita pilih di bagian resource atau di kolom resource views ini, kita pilih yang resource sheet. Sampai muncul jendela resource sheet seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita isi. Yang pertama ada resource name itu sendiri atau nama-nama resource-nya yang kita gunakan, dan seterusnya sampai ke sebelah kanan nanti kita akan coba isi. Misalnya yang pertama ini kita akan menggunakan resource name-nya adalah ada yang namanya programmer. Nah, di sini ada tipenya itu ada pilihan. Kita lihat yuk sama-sama pilihannya ada apa saja. Kita klik tombol button ke bawah ini, ada 3 pilihan tipe untuk resource name. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau pilihannya tipenya adalah work, berarti tipenya adalah tipe sebagai pekerja. Biasanya dalam hal ini adalah manusia yang bekerja. Lalu ada pilihan material. Material itu adalah sumber daya yang sifatnya adalah materi. Ya, dalam hal ini misalnya sebagai contoh kita katakan kita mempunyai laptop, kita mempunyai PC. Nah, itu merupakan sebuah material kalau kita memang bekerja di dalam IT management. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan di project-project misalnya bangunan, ada yang namanya pasir, batu, dan lain sebagainya, itu adalah material. Lalu ada juga cost. Cost itu adalah berarti sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya keuangan. Nah, kita katakanlah programmer itu adalah sebagai seorang pekerja, maka kita pilih work. Ada di sini ada inisial. Inisial ini perlu kita sebetulnya opsional ya, perlu kita buat ataupun boleh juga tidak. Nah, secara defaultnya dia sudah terbuat sendiri. Di sini ada P, diambil dari programmer. Kalau mau kita rubah juga kita bisa rubah. Misalnya untuk programmer kita ganti menjadi PR misalnya. Lalu ada bagian max. Max di sini perlu kita setting untuk menandakan apa? Sebagai contoh di sini sudah kita tuliskan adanya programmer. Nah, programmer ini ada berapa banyak? Ada berapa orang programmer yang akan kita gunakan? Kalau misalnya hanya satu, maka pilihannya adalah 100%. Tapi kalau misalnya 2, berarti boleh kita tambahkan menjadi 200%. Berikutnya di sebelah kanannya ada standar rate. Jadi biaya atau yang harus dibayarkan standarnya itu berapa. Nah, dalam hal ini sudah saya setting menjadi rupiah dan dalam currency kita kan memang rupiah ya. Di sini ada rupiah per HR. HR itu berarti per hari ya. Nah, bayarannya berapa per hari ini seorang programmer? Kita katakanlah misalnya programmer itu butuh atau dibayar sebesar 150.000 per hari, 150.000. Nah, lalu di sini ada overtime. Overtime itu adalah misalnya yang harus dibayarkan apabila pekerjaannya itu diselesaikan di luar jam kerja. Dalam istilahnya di Indonesia ini ada yang namanya lembur ya. Nah, lembur itulah yang disebut dengan overtime. Berapa bayarannya? Nah, katakanlah misalnya tidak di dalam proyek kita ini tidak mengenal istilah overtime, jadi kita boleh mengkosongkan. Cost atau use ini adalah nanti akan muncul apabila pekerjaan itu akan berjalan. Jadi costnya itu berapa yang sudah dikeluarkan untuk seorang programmer. Lalu di sebelahnya ini ada accrue. Accrue di sini ada beberapa pilihan. Ya, kita lihat yuk sama-sama ada apa saja pilihannya. Ada start, ada prorate, dan ada end. Jadi accrue ini adalah pembayaran dari pekerja tersebut atau sumber daya tersebut itu kapan? Kalau pilihannya start, berarti si programmer itu dibayar pada saat awal project ini dimulai. Nah, kalau prorate berarti setiap
pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh programmer dalam hari tersebut, maka itulah yang dibayarkan. Jadi bayarannya adalah per hari biasanya, atau per task, atau per pekerjaan. Sedangkan kalau N itu adalah bayaran yang dibayarkan pada saat pekerjaan atau proyeknya, bukan pekerjaan, tapi proyeknya selesai. Jadi selesai proyek baru dibayarkan, itu pilihannya N. Nah, rata-rata untuk di kita ini biasanya bayarannya adalah secara prorate, yaitu per hari atau per pekerjaan selesai. Kita pilih prorate. Nah, di sini ada base-nya. Base-nya itu adalah kalender yang akan dipakai. Karena kita tadi sudah sama-sama men-setting kalender latihan, maka kita pilih saja yang latihan. Nah, ini kita menentukan sumber daya. Ini contoh sumber dayanya, saya baru memasukkan satu. Nanti Anda boleh menginputkan yang lain. Jadi boleh saja berapa saja sumber daya yang digunakan di dalam proyek itu dimasukkan di sini, ya. Nah, kita penting sekali menentukan ini karena menentukan juga jumlah besaran atau uang yang harus dikeluarkan di dalam proyek tersebut. Jadi Anda harus berhati-hati dalam pemberian resource name, dalam pemberian tipe, dalam pemberian standar rate. Nah, sekali lagi ya, standar rate. Ini semua penting semua, termasuk juga max di sini berarti menentukan berapa banyak programmer yang bekerja. Ya, itu adalah kita men-setting resource atau sumber daya yang kita pakai. Nah, setelahnya kita akan men-setting task atau pekerjaan yang akan dikerjakan di dalam proyek kita. Kita klik tab task di sini, tab task ya. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada view, ada Gantt chart. Anda klik saja Gantt chart. Nah, di sini sampai muncul jendela seperti ini. Kembali lagi kepada awal. Di sebelah kiri, di bagian kiri ada yang namanya task name serta sampai dengan predecessor. Dipisah sampai di sebelah kanan ini ada bagian atau ada bagian yang nantinya akan terbentuk sebuah chart. Yaitu chart yang kita pakai adalah Gantt chart namanya. Nah, kenapa namanya Gantt chart? Karena penemu daripada chart ini adalah bernama Gantt. Oke, kita mulai memasukkan nama-nama pekerjaan di dalam proyek kita. Gimana caranya? Anda boleh langsung saja klik task name-nya di sini. Ya, Anda klik task name-nya sampai kursornya itu ada di dalam kolom task name. Kita tuliskan misalnya fase yang pertama adalah fase penetapan prasyarat. Penetapan prasyarat. Lalu ada lagi kegiatan atau task yang kedua, misalnya adalah mengamati pengguna sistem. Ada juga di bawahnya misalnya mengamati sistem berjalan. Maksudnya sistem yang saat ini sedang berjalan itu seperti apa yang akan kita rubah. Nah, katakanlah misalnya yang ketiga atau yang keempat di sini adalah membuat prototype. Nah, oke, ini sebagai contoh ada 4 pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu kita setting juga di sini. Yang pertama adalah kita harus menentukan yang mana yang namanya induk pekerjaan dan yang mana yang namanya anak pekerjaan. Kenapa harus dipisahkan? Karena biasanya di dalam satu hari itu ada satu perencanaan atau ada satu fase, di mana fase tersebut terdiri dari beberapa pekerjaan. Nah, disitulah kita pentingnya menentukan yang mana yang menjadi induk pekerjaan dan yang mana yang menjadi anak pekerjaan. Kita katakanlah yang nomor 1 tadi, penetapan prasyarat, adalah induk pekerjaannya. Ya, induk pekerjaannya nih, penetapan prasyarat. Lalu untuk mengamati pengguna sistem, mengamati sistem berjalan dan membuat prototipe itu adalah anak pekerjaannya. Nah, di sini masih belum terpisahkan yang mana yang induk dan yang mana yang anak. Nah, oleh karenanya kita harus memisahkannya. Caranya bagaimana? Kita blok untuk kegiatan nomor 2 dan nomor 3 serta sampai dengan nomor 4 kita blok seperti ini. Nah, setelah kita blok, Anda perhatikan baik-baik, masih di tab task, ada di bagian schedule di sini, ya. Anda pilih tanda panah yang mengarah ke kanan. Di sini ada tanda panah mengarah ke kanan. Kita klik itu, namanya indent task. Kita klik itu sampai kegiatan nomor 2, 3 dan 4 itu menjorok ke sebelah kanan.
Dan kegiatan yang pertama dia berubah menjadi berwarna hitam ya, atau kita lihat. Baik, setelah kita perhatikan sudah terpisahkan antara induk pekerjaan dan anak pekerjaan. Nah, kita juga bisa membuat penomoran di sini ya. Kita bisa membuat nomor secara otomatis. Jadi agar kita mengetahui yang mana sih yang sebagai induk pekerjaan dan yang mana sebagai anak pekerjaan. Penomoran ini saya pikir perlu juga, karena apa? Karena nanti untuk menentukan predecessor itu agar kita memudahkan ya. Caranya adalah kita bisa memblok ini, pekerjaan nomor 1, 2, 3, dan 4 kita blok. Lalu Anda pilih tab format. Di sini ada tab format. Anda lihat di sebelah kanan di sini ada show or hide. Jadi kita pilih atau kita checklist outline number. Nah, maka akan secara otomatis ada nomornya ya setiap task atau setiap pekerjaannya. Nah, baik. Yang berikutnya adalah kita akan menentukan suatu task itu dikerjakan tanggal berapa dan sampai kapan. Nah, nanti kita juga akan menentukan durasinya berapa lama sih untuk pekerjaan tersebut. Nah, oke, baik. Caranya adalah kita bisa mengklik satu task. Karena sudah terpisah antara induk pekerjaan dan anak pekerjaan, maka induk pekerjaan ini dibiarkan saja. Jadi tidak perlu Anda setting-setting atau tidak perlu Anda rubah-rubah. Biarkan seperti itu. Yang kita eksekusi adalah anak pekerjaannya. Kita klik atau kita double klik 1.1 sampai muncul jendela task information di sini. Ada yang namanya general, predecessor, resources, advanced, dan sampai dengan custom field. Nah, kita pilih yang general terlebih dahulu. Oke, di sini ada bagian nama mengarah kepada task tersebut, mengamati pengguna sistem. Nah, kita tentukan mengamati pengguna sistem itu kira-kira berapa lama sih pekerjaannya, maka kita bisa pilih duration di sini. Ya. Sudah terchecklist di sini adalah estimasi. Jadi sebetulnya kita masih menggunakan waktu yang kita estimasikan bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita pilih duration ini. Saya tuliskan 1D, menandakan D ini adalah day atau hari ya. Jadi 1D itu adalah 1 hari. Ya. Oke, kita pilih startnya. Oke, kita pilih startnya dimulai dari tanggal berapa? Dari tanggal 19. Nah, sebetulnya tidak menentukan startnya pun tidak masalah, karena nanti secara otomatis dia akan mengikuti mengikuti start project yang sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu tanggal 19. Oke, saya ulangi. Kita double klik ini sampai mengamati pengguna sistem ini sudah muncul task information-nya. Kita bisa pilih saja duration. Kita pilih durationnya adalah 2 hari, lalu kita pilih OK. Nah, maka di sini ada 2 days. Start date-nya sebetulnya kita tidak perlu buat pun nggak masalah ya, karena nanti dia otomatis akan mengikuti tanggal yang kita tentukan di awal di dalam project information. Itu tanggal di awal mulainya project kita ini kapan. Nah, mengamati sistem berjalan kita double klik juga. Sampai muncul task information tadi. Katakanlah mengamati sistem berjalan ini juga sama, dilaksanakan selama 2 hari. Nah, hanya saja ada satu hal yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu di sini kita men-setting yang namanya predecessor. Apa sih predecessor itu? Nah, predecessor itu adalah boleh kita katakan misalnya ya, suatu pekerjaan itu bisa dilaksanakan apabila pekerjaan yang lain sudah selesai. Katakanlah misalnya mengamati sistem berjalan ini bisa dilaksanakan atau bisa dimulai apabila mengamati pengguna sistem itu sudah selesai pekerjaannya. Maka kita bisa klik predecessornya di sini. Nah, mengamati sistem berjalan, predecessornya yang mana? Kita pilih mengamati pengguna sistem. Kita klik itu. Nah, tipe di sini ada tipe juga, tipe yang harus kita setting. Apakah sifatnya finish to start, start to start, atau finish to finish, atau start to finish? Ya, karena kita menandainya bahwa mengamati sistem berjalan itu bisa dikerjakan setelah
mengamati pengguna sistem selesai, maka kita pilih finish to start, artinya yang lain selesai, pekerjaan yang ini bisa dimulai. Maka kita pilih finish to start. Lalu kita pilih OK. Nah, secara otomatis di bagian sebelah kanan ada Gantt chart yang sudah terbentuk polanya. Yaitu pekerjaan yang pertama 1.1 mengamati pengguna sistem ini 2 hari selesai, barulah bisa dikerjakan pekerjaan yang berikutnya yaitu mengamati sistem berjalan. Yuk, misalnya kita sama-sama tadi mengamati mengamati sistem berjalan itu misalnya tidak ada prodesesornya. Misalnya ya, coba kita perhatikan apa sih yang muncul. Misalnya prodesesornya ini tidak ada. Nah, ini bisa kita katakan seperti ini, maka tidak ada garis yang turun ke bawah. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada garis ke bawah ini menandakan bahwa tidak ada keterhubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Sedangkan karena ini bagian daripada fase yang sama, itu harus ada yang namanya keterhubungan. Oleh karenanya kita perlu membuat prodeesor tadi. Nah, kita pilih lagi prodeesornya. Mengamati sistem berjalan, kita gantikan, kita prodeesornya kita pilih, yaitu mengamati pengguna sistem, finish to start. Kita pilih OK, sampai muncul lagi seperti ini. Nah, OK, yang berikutnya adalah kegiatan membuat prototype. Nah, membuat prototype ini kita double klik lagi. Misalnya membuat prototype ini membutuhkan waktu yang cukup lama nih, misalnya adalah kita katakan 1 bulan, ya. Maka durasinya boleh kita tuliskan misalnya 30 hari. 30 days. Prodeesornya apa? Prodeesornya misalnya kegiatan nomor 1 yaitu mengamati pengguna sistem, dan kegiatan nomor 2 atau mengamati sistem berjalan itu sudah selesai. Finish to start semua. Lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul prodeesornya sama seperti tadi ya. Garis panahnya itu muncul sama seperti tadi. Nah, kita perhatikan, yuk kita sama-sama lihat, geser ke sebelah kanan. Ini untuk memastikan bahwa di tanggal kita masih men-settingnya ini per minggu ya. Jadi bukan per tanggal, di sini per minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Itu jadi kita tidak melihat nih ada tanggal merah yang memang memang sudah terlewati. Baik. Nah, kita perhatikan baik-baik ke atas, kembali lagi ke atas. Di sini mengamati pengguna sistem, mengamati sistem berjalan, dan membuat prototipe ini sudah kita tentukan durasinya masing-masing. Nah, secara otomatis induk pekerjaan ini akan muncul sendiri durasi waktu yang dibutuhkan untuk satu fase ini berapa lama. Dari mana datangnya? Ya, datangnya adalah pekerjaan pertama itu 2 hari, 2 hari selesai. Lalu pekerjaan kedua itu adalah 2 hari selesai, 2 hari selesai. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu pekerjaan yang ketiga itu 30 hari, maka 30 ditambah 4, maka secara otomatis tertulislah 34 hari. Mungkin mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita baru men-setting sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.